Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat segala kudrat iradah darinya kita semua diberi kesehatan sampai saat ini di tengah-tengah gejala pandemi yang sedang marak saat ini, tapi kita semua alhamdulillah masih diberi kesehatan dan masih diberi umur sampai sekarang. Sholawat beserta syaram semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita semua, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga kita semua. Semoga kita semua mendapat syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rifki Andani dari Ilmu Hadis semester 7 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai hadis yang memerintahkan kita untuk mengajarkan keterampilan memanah kepada anak. Baiklah, sebelumnya sebagai seorang muslim yang baik, maka sudah sepatutnya kita mengerahkan segala kemampuan kita dan segala kekuatan kita apa yang kita bisa untuk menjaga keberlangsungan agama Islam. Nah, karena tidak dapat kita pungkiri ya, di luar sana masih banyak orang-orang dan golongan-golongan yang selalu berusaha untuk menjatuhkan agama Islam. Dalam sejarah agama Islam pun kita dapat menemukan banyak terjadi peperangan yang dilakukan oleh umat Islam demi membela agama Islam dari serangan kaum-kaum kafir Quraisy. Nah, dalam peperangan-peperangan itu mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, seluruh kekuatan mereka demi membela agama Islam dan untuk melawan kaum-kaum kafir Quraisy itu. Nah, dalam peperangan tersebut banyak sekali alat atau senjata yang digunakan untuk menekan pasukan musuh. Senjata-senjata itu dapat berupa pedang, gada, apalagi ya, tombak, dan salah satunya itu yang akan kita bahas kali ini yaitu panahan. Nah, uniknya dalam panahan ini adalah jarak serangannya yang jauh. Kalau pedang, tombak, atau gada itu kan serangan jarak dekat ya. Jadi kita harus dekat dulu dengan musuh baru kita dapat menyerang mereka. Nah, uniknya dalam panahan ini adalah kita dapat menyerang musuh dari jarak yang cukup jauh sehingga dapat meningkatkan peluang kemenangan. Nah, bahkan selain dalam peperangan, panahan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Misalnya dalam hal berburu, itu seringkali digunakan panahan tersebut. Maka panahan ini sangat bermanfaat, sangat penting untuk kita ajarkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas hadis yang memerintahkan kita untuk mempersiapkan kemampuan memanah atau memerintahkan kita untuk selalu belajar memanah. Hadis tersebut kita ambil pacu dari hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim nomor hadis 1917. Bunyi hadisnya yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Harun bin Ma'ruf akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Amr bin Harith an Abi Ali Thumamah bin Syufai annahu sami'a Uqbah bin Amr yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqulu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu. Nah, itu bunyi hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim nomor hadis 1917.
Nah, setelah meneliti hadis tersebut dalam kitab-kitab yang termasuk dalam kitab Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, mohon maaf, Kutubut Tis'ah. Dan ini adalah hasil dari penelitian takhrij hadis yang saya lakukan terhadap hadis tentang perintah memperdalam keterampilan memanah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menerjemahkan hadis yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang akan kita terjemahkan yaitu hadis utamanya, yaitu hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Baik, kita bacakan ulang ya hadis yang terdapat dalam Sahih Muslimnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Harun bin Ma'ruf akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Amr bin Harith an Abi Ali Thumamah bin Syufai annahu sami'a Uqbah bin Amr yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqulu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah memberitahukan kepadaku Amr bin Harith dari Abu Ali Thumamah bin Syufai bahwa dia mendengar Uqbah bin Amr berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika beliau berada di atas mimbar. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang engkau sanggupi. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, sebelumnya kita bacakan dulu ayat Al-Quran yang terdapat dalam hadis tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Yang artinya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda dapat menggetarkan musuhmu dan juga orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Nah, dari ayat ini sangat jelas bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk mempersiapkan segala apa yang kita bisa untuk memerangi kaum-kaum yang zalim, kaum kafir yang memerangi agama Islam. Dan maka dalam hadis ini Rasulullah memberikan pengertian, memberikan penjelasan apa sih kekuatan yang harus kita persiapkan tersebut. Nah, maka dari hadis ini Nabi memberikan penjelasan ala innal quwwatar ramyu, bahwa ingatlah sesungguhnya kekuatan yang dimaksud itu adalah memanah. Salah satunya yang kita harus persiapkan adalah dengan memanah atau panahan. Itu yang sedikit yang saya pahami dari hadis ini. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tarjamatul rawi. Di sini yang akan kita paparkan perawinya itu ialah perawi yang terdapat dalam hadis utama yang tadi saya sebutkan, yaitu dalam hadis Sahih Muslim. Dalam hadis ini ada 5 perawi dalam sanadnya. Yang pertama adalah Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr ini memiliki nama lengkap yaitu Uqbah bin Amir bin Abbas bin Amr bin Adi bin Amr Rifa'ah yang lebih dikenal dengan julukan Uqbah bin Amr al-Juhni, atau beberapa panggilan lainnya seperti Abu Abbas, Abu Hamad, Abu Amr, dan Abul Asad al-Misri. Beliau ini merupakan salah satu sahabat yang sangat masyhur dalam bidang keilmuannya.
Pada akhirnya Uqbah bin Amr ini wafat pada tahun 58 Hijriah. Kemudian kita lanjut kepada perawi yang kedua yang terdapat dalam sanad hadis ini, yaitu Abu Ali Thumamah bin Syufai. Nama lengkapnya ialah Thumamah bin Syufai Al-Hamdani Tham Al-Ahruji, namun lebih masyhur dengan nama Al-Hamdani Al-Ahruji atau Al-Asbahi Al-Misri Al-Iskandarani. Beliau termasuk kepada tabaqah ketiga yang wafat pada tahun 120 Hijriah, yang dinilai sikoh oleh beberapa ahli hadis seperti An-Nasai, Ibnu Hibban, Az-Zahabi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian perawi selanjutnya yaitu Amr bin Harith, memiliki nama julukan Abu Umayyah dan nama aslinya adalah Amr bin Al-Harith bin Ya'qub bin Abdullah Al-Ansari. Beliau ini lahir di Mesir pada tahun 92 Hijriah dan wafat di Mesir pula, yaitu pada tahun 148 Hijriah. Beliau ini termasuk ke dalam tabaqah ketujuh dan dinilai sikoh oleh banyak ulama ahli hadis, di mana salah satunya ialah oleh Yahya bin Ma'in, Abu Zar'ah Ar-Razi, An-Nasai, Ad-Daruqutni, dan yang lainnya. Kemudian perawi yang keempat dalam sanad ini adalah Ibnu Wahab, atau yang dikenal dengan nama aslinya itu Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Quraisy Al-Fihri, dan termasuk ke dalam tabaqah yang ke-9. Beliau ini lahir pada tahun 125 Hijriah di Mesir dan wafat pada tahun 197 Hijriah. Beliau juga dinilai sikoh oleh banyak ahli hadis, di antaranya oleh Yahya bin Ma'in, Ad-Darimi, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zar'ah Ar-Razi, dan yang lainnya. Yang terakhir ialah Harun bin Ma'ruf. Nama asli dari Harun bin Ma'ruf ini adalah Abu Ali Al-Maruzi Ad-Darir, dan memiliki julukan yaitu Abu Ali. Lahirnya di kota Baghdad pada tahun 231 Hijriah dan termasuk ke dalam tabaqah ke-10. Beliau ini dinilai sikoh oleh banyak ulama hadis, yang mana salah satunya adalah Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada penjelasan selanjutnya, yaitu makna umum dari hadis yang tadi ya, yang sebelumnya sudah saya paparkan. Secara umum hadis ini dapat dimaknai dengan perintah Rasulullah untuk belajar memanah. Bahkan jika kita lihat konteks bahasa yang digunakan dalam hadis tersebut, kita pahami bahwa memanah ini dikeluarkan oleh Rasulullah sebagai salah satu penjelasan dari ayat Al-Quran, yang mana ayat Quran yang tadi saya sebutkan itu ya yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60. Nah, pada ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan semampu kita untuk menghadapi para musuh Allah dalam peperangan. Nah, dalam ayat ini juga belum dijelaskan sebenarnya kekuatan apakah yang dimaksud yang harus kita persiapkan itu. Maka dalam hal ini Nabi memberikan penjelasan bahwa kekuatan yang dimaksud di sini adalah memanah. Ini juga menunjukkan fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu sebagai penjelas makna dari Al-Quran. Bahkan dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua hal yang harus diajarkan kepada setiap penerus kita, yaitu berenang dan memanah. Dua hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, terutama kalau pada zaman dahulu ya, yang masih banyak terjadi peperangan. Keahlian memanah seringkali digunakan dalam peperangan karena dapat menyerang pihak musuh dari jarak yang jauh. Bahkan dalam sejarah Islam juga banyak terdapat cerita peperangan yang mana sebagian dari para sahabat itu menggunakan senjata panahan. Bahkan beberapa sahabat dikenal merupakan orang yang sangat lihai dan ahli dalam hal memanah. Salah satu sahabat yang terkenal pandai dalam memanah itu ialah Uqbah bin Amr, yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yang merupakan juga sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Selain itu, keahlian memanah juga sangat bermanfaat dalam hal mencari nafkah selain dalam peperangannya. Misalnya ketika berburu hewan, dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang pun masih banyak pemburu yang menggunakan panah untuk memburu binatang buruannya. Selanjutnya kita masuk kepada faidah serta hikmah dari hadis. Salah satu faidah dari hadis ini ialah kita dapat mengetahui apakah
yang harus kita persiapkan, baik untuk mempertahankan kehidupan kita ataupun untuk membela agama Islam. Meskipun jika dikorelasikan dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, banyak hal yang lebih efisien untuk mewujudkan hal tersebut. Misalnya dengan adanya senjata tembak, itu kan konsepnya sama saja sebenarnya dengan memanah. Bahkan zaman sekarang penggunaan senjata tembak sejenis pistol dan senapan itu kan lebih banyak ya, lebih ramai dipakai lah daripada panahan. Mungkin panahan itu hanya segelintir orang lah yang masih menggunakan panah tersebut. Sebetulnya konsep panahan ini dapat kita terapkan dalam hal lain yang sejenis, bukan hanya dalam panahan saja ya, tapi dapat kita terapkan dalam hal-hal lain yang masih bisa dikategorikan sebagai mempersiapkan diri, sebagaimana yang tercantum dalam cuplikan ayat Al-Quran, yaitu dalam Al-Anfal ayat 60, yang mana dicantumkan pada matan hadis tersebut. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan mengenai hadis perintah untuk belajar memanah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.